A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim ya Rahmanu ya Rahim ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma zidna ilman taziduna bihi minka qurban wa hubban ya Rahmanu ya Rahim ya Rahmanu ya Rahim ya Rahmanu ya Rahim. Pekan lalu saya sudah mulai pembahasan tentang asolatul wujud ya. Yaitu problem mengenai apakah wujud yang lebih real dalam kenyataan ataukah mahiyah ya. Apakah eksistensi yang lebih nyata ataukah esensi ya. Saya sudah menyebutkan bahwa masalah ini belum muncul di dalam filsafatnya Ibnu Sina. Ya, Ibnu Sina semata mengatakan bahwa semua yang ada itu secara konkret ya, semua yang ada secara konkret itu ya dalam kasus Tuhan ya, Tuhan yang ada di luar sana katakanlah secara objektif itu dia adalah esensi sekaligus eksistensi. Nah, sama saja yang bukan Tuhan juga sama ya. Esensi dan eksistensinya identik jadi satu ya. Bukan dua-duanya punya eksistensi apa punya mode eksistensi yang berbeda gitu. Ada wujud, ada mahiyah. Kemudian ini bergabung itu enggak ya. Di realitas eksternal apapun yang ada secara konkret itu adalah eksistensi dan esensi sekaligus. Nah, tetapi dalam analisis ontologis nanti Ibnu Sina bakal bilang bahwa kalau Tuhan ya tetap harus dipahami identik ya antara eksistensi dan esensinya itu identik. Nah, sedangkan kalau apapun selain Tuhan, karena adanya itu pada dirinya sendiri itu mungkin, dan dia mendapatkan adanya itu dari Tuhan, maka kata Ibn Sina, apapun selain Tuhan itu mesti dipahami sebagai apa? Dia secara ontologis itu kompleks. Ya. Jadi apapun selain Tuhan, menurut Ibn Sina itu secara ontologis kompleks. Maksudnya dia terdiri dari wujud dan mahiyah, dari eksistensi dan esensi. Ya. Tetapi Ibn Sina belum mempertanyakan manakah yang lebih mendasar antara esensi dan eksistensi ini. Nah, tetapi nanti di eh, apa di perjalanan sejarah berikutnya, mungkin diantaranya karena pengaruh para sufi ya, ya Al-Ghazali, termasuk Syekh Akbar Ibn Arabi, kemudian Mullah Sadra, kemudian membawa distingsi wujud dan mahiyah itu lebih mendasar lagi, jauh daripada yang disampaikan oleh Ibn Sina ya. Kalau Ibn Sina cuma bilang bahwa apapun yang ada secara real itu adalah sekaligus esensi dan eksistensi. Siapa Mullah Sadra ya setuju tentu saja bahwa apapun yang ada secara real itu adalah eksistensi sekaligus esensi. Tetapi dia bakal bilang bahwa esensi itu pada dasarnya adalah suatu mode saja dari eksistensi ya. Eksistensi itu dengan kata lain adalah lebih real ya, lebih mendasar dalam arti dialah yang nantinya menjadi sebab bisa dibilang menjadi basis ya bagi esensi. Secara mendasar ya begitulah kira-kira klaimnya Mullah Sadra ya. Nah, tapi di sini saya mencoba apa menjelaskan ini dengan lebih terurai lagi meskipun ya lagi ya uraiannya ini masih juga masih berupa
apa seperti ya ringkasan ya. Dan saya mengakui apa pemikiran Mula Sadra ini sangat kompleks ya. Tidak mudah ditangkap ya. Di antaranya apa karena ya memang kompleksitasnya Mula Sadra sendiri di satu sisi, tapi ya di sisi lain Sadra membahas topik ini secara panjang lebar dalam Asfar ya, sesuatu yang nggak mungkin saya baca dan analisis dalam waktu singkat untuk kajian mingguan ini. Nah, jadi sejauh ini yang saya lakukan adalah saya membaca masyair ya, salah satu risalah Ibnu Sina yang maaf risalahnya Mula Sadra yang cukup padat ya, menguraikan mengenai metafisikanya. Dan saya juga membaca beberapa sumber sekunder. Nah, nanti akan saya sebutkan apa sumber sekunder saya. Baiklah, saya ulang lagi ya mengenai hal ini ya. Eh, jadi kata Hakim, guru melihat masalah kemendasaran itu secara historis belum berlaku bagi Ibn Sina. Saya menjawab betulnya. Bahwa kemudian Mullah Sadra membawa Ibn Sina dalam argumennya, nah itu masalah lain. Ya. Nah, tapi berkenankah guru menjelaskan apa inti klaim Sadra dalam hal ini? Nah, si guru menjawab, bagiku sementara ini topik tersebut cukup kompleks, tetapi aku akan coba sebisaku ya. Bismillah ya. Sebagaimana Ibn Sina, Sadra mengakui bahwa yang ada di realitas eksternal itu, selain Tuhan ya, merupakan kesatuan ontologis eksistensi dan esensi. Di pekan lalu saya juga sudah jelaskan bahwa Sadra lebih konsisten dibanding Ibn Sina dalam menyatakan bahwa Tuhan itu adalah wujud murni, tidak ada esensi apapun gitu. Setidaknya itu yang yang saya tangkap dalam masyair ya. Dan Sina membagi seluruh yang ada itu sebagai hakikatul wujud atau hakikatul wujud masyubatun bi ghairi bi ghairihi ya kira-kira gitu lah. Yang ada itu entah dia wujud murni ya realitas wujud murni atau realitas wujud yang bercampur dengan yang lain gitu yaitu eh, apa yaitu esensi tentu saja ya. Juga sebagaimana Ibnu Sina ya, Sadra menegaskan bahwa akal dapat menganalisis yang ada secara konkret itu eh, ke dalam apa esensi dan eksistensi. Lebih tepat lagi ke dalam konsep. Ya, konsep esensi dan eksistensi. Jadi dari sini kita bisa dapatkan kesimpulan ini ya menurut Sadra ya. Baik esensi maupun eksistensi bukan hanya konsep namun juga kenyataan. Oke. Eh, apa ya bahwa dia konsep jelas karena merupakan hasil analisis ini ya enggak namun juga kenyataan karena menurut Mula Sadra sebagaimana menurut Ibn Sina ya yang ada di realitas eksternal itu merupakan kesatuan ontologis antara eksistensi dan esensi ittihadul wujud wal mahiyah fil a'yan atau fil kharij kalau di bahasa Mula Sadra ya eh, bersatunya wujud ya kesatuan wujud dan mahiyah di dalam realitas konkret ya, itu yang beberapa kali dia tekankan ya di beberapa tempat dalam masyair maupun juga dalam syawahid rububiyah ya. Meski demikian, yang unik dari Sadra adalah dia menekankan hal-hal ini. Pertama, ya, eksistensi itu konkret, ya, eksistensi itu konkret. Eh, kedua, konsep eksistensi tidak sepenuhnya berkorespondensi dengan eksistensi yang konkret tersebut. Nah, ini yang agak anu ini, mungkin agak loh, kok bisa ya? Konsep eksistensi sekali lagi tidak sepenuhnya berkorespondensi dengan eksistensi yang konkret tersebut. Ketiga, esensi itu tiada lain adalah apa? Mode-mode eksistensi. Jadi adalah cara berada saja. Oke. Jadi kalau bagi Sadra,
bukannya ada esensi yang kemudian ke situ apa eksistensi ditambahkan. Enggak gitu. Ya. Esensi itu sendiri ya, itu sendiri adalah cara eksistensi tampil bisa dibilang. Oke. Oke, kita akan ini pelan-pelan ya. Hakim mungkin agak keberatan. Dengan segala hormat guru, pernyataan bahwa eksistensi itu konkret bukannya terlalu jelas untuk jadi tesis filosofis, apalagi setelah Ibn Sina. Karena bagi Ibn Sina ya tadi ya, yang di realitas eksternal itu ya wujud sekaligus mahiyah. Jadi apa bahkan bagi Ibn Sina pun eksistensi itu ya konkret. Ngapain lagi eh, apa Sadra harus menekankan ini gitu? Ngapain lagi gitu? Tentu ini tidak sesederhana itu ya sebenarnya ya, karena nanti siapa Suhrawardi sebenarnya tidak setuju dengan pernyataan bahwa eksistensi itu konkret atau eksistensi itu nyata atau ada, tapi apapun lah ya. Nah, yang penting adalah ini kemudiannya. Betul kalau dilihat sekilas ya, tetapi Sadra pasti punya plot twist ya yang tidak kita duga. Di antara plot twist itu yang terpenting secara epistemologis adalah dia mengklaim, Sadra ya, mengklaim bahwa apa? Pengetahuan tentang realitas wujud, maksudnya tentang wujud itu apa adanya gitu ya. Itu tidak dapat diperoleh kecuali secara huduri dan penyaksian konkret. Ya. Secara huduri dan huduri ini ya huduran ya. Nanti kalau di bahasa Arabnya huduran, huduran. Kemudian dia bilang wa isyro wa syuhudan ainian. Nah, dia bilang syuhudan wa syuhudan ainian. Dia cara penyaksian konkret. Nah, ini dia di Masail. Sofia kemudian bertanya, sebentar guru ya. Sekarang saya sedang melihat ada gelas di hadapan saya. Kalau Satria percaya bahwa eksistensi dan esensi itu satu di realitas eksternal, maksudnya eksistensi gelas dan esensi gelas di luar sana, itu satu. Ya, jadi kalian jangan tanya ya, kalian pegang gelas gitu, ya, kalian pegang gelas, pegang kopi gitu, dan kalian tanyakan ini yang mana esensi, mana eksistensinya ya gitu, ya. Kalian bisa disiramin air sama Sadra, mas bangun mas gitu, bangun mas gitu. Itu esensi dan eksistensinya di sini satu. Oke. Nah, ntar udah kadung dipegang jadi harus diminum dulu ya. Hmm. Nah, sekarang, apakah Sadra memaksudkan bahwa eksistensi dan esensi gelas itu satu di realitas eksternal, tetapi saya hanya bisa mengetahui langsung eksistensi gelas melalui pengetahuan huduri? Oke. Kan tadi dia bilang gitu, bahwa realitas wujud itu tidak dapat diperoleh kecuali secara huduri. Oh, sekarang kan saya ngelihat gelas tuh, ada gelas tuh. Nah, apakah itu berarti bahwa apa saya hanya bisa mengetahui eksistensi gelas itu melalui pengetahuan huduri? Apakah begitu? Nah, si guru jawab, sependek yang saya pahami, iya. Kita tidak bisa mengetahui eksistensi sesuatu melalui pemikiran. Hanya pengalaman langsung bisa memberi kita pengetahuan tentang eksistensi. Pengalaman langsung. Dan yang di sini tampaknya, ya, ini saya membaca dari yang ini nih, yang ini ya. Ini adalah
ini berdasarkan tafsirnya Ibrahim Khalil ya. Salah satu muridnya Nasr yang nulis apa disertasi tentang Mula Sadra terbit di Oxford ya. Knowledge in Later Islamic Philosophy gitu. Tentang Mula Sadra ya, Ibrahim Khalil namanya. Sekarang dia jadi apa? Juru bicaranya Erdogan di Turki dan konon ini apa? Penerusnya Erdogan. Jadi kalau kalian pengen tahu presiden yang belajar filsafat, yang filsuf, nah, Turki nanti mungkin bakal punya ya. Ya apapun itu nggak penting sih ya. Poinku adalah bahwa saat pengalaman kita sehari-hari itu ya mengenai objek-objek di sekitar kita itu pengalaman langsung dan itu bisa tampaknya bisa dibilang itu huduri ya. Tampaknya bisa dibilang itu huduri karena tanpa apa melalui mediasi konsep ya. Nah, jadi, saya hanya bisa mengakses eksistensi gelas yang konkret itu melalui apa? Melalui pengalaman. Ya. Kenapa? Karena eksistensi senantiasa partikular atau lebih tepat lagi individual, sedangkan objek pikiran itu adalah apa? Yang universal, konsep-konsep. Ya nggak? Apapun yang ada di pikiran kita, konsep-konsep itu, ya, itu semua universal. Ya. Dengan konsep ini yang dimaksud bukan sekali lagi forma indrawi ya. Kalau forma indrawi maksudnya misalnya eh, apa teman-teman kita masing-masing ya yang kita tahu ada fotonya gitu ya. Atau misalnya apa gambar Tom Holland, Matt Damon gitu misalnya. Siapa lagi? Kate Winslet. Siapa lagi? Itu kan ada gambarnya tuh di pikiran kita tuh. Nah, itu masih partikular, individual. Tapi kalau manusia gitu misalnya, kan universal, bisa berlaku kepada banyak. Nah, jadi objek pikiran atau dalam ya reason ya, rasio itu adalah yang universal. Konsep-konsep universal. Nah, sedangkan yang individual itu adalah objek dari pengalaman langsung. Ya, saya tidak bisa apa misalnya merasakan duren misalnya yang ada di duren individual ya yang ada di misalnya Maluku atau di mana gitu ya. Saya tidak bisa tahu secara langsung karena ya saya harus ada di sana gitu kalau saya mau tahu itu bahwa duren individual di suatu kampung RT di Maluku gitu saya harus berada di situ katanya. Ya, harus punya pengetahuan langsung mengenai apa wujud yang partikular mengenai eksistensi yang partikular individual. Ya. Nah, ini tentu tesis yang agak ini juga ya. Kan. Oke, tapi apapun, sementara ini ingin bagian. Itu tampaknya juga alasan untuk tesis kedua ya, Guru ya. Tesis kedua itu ingat ya bahwa konsep eksistensi tidak sepenuhnya berkorespondensi atau sesuai dengan eksistensi yang konkret tersebut. Jadi berdasarkan penjelasan ini, ya berdasarkan penjelasan yang ini ya, pengalaman langsung bisa memberi kita pengetahuan tentang eksistensi. Ya. Karena eksistensi senantiasa partikular atau individual, sedangkan objek pikiran adalah yang universal. Nah, jadi berdasarkan penjelasan ini, kita juga paham apa? Bahwa konsep eksistensi dalam pikiran juga punya ciri universal. Kenapa? Karena konsep eksistensi yang dalam pikiran kita, konsep ada yang dalam pikiran kita, itu bisa dipredikasikan kepada banyak. Ya. Dia bisa menjadi predikat untuk Tuhan, ya. Untuk gunung, untuk duren, untuk teh, untuk kopi, untuk rekening, gitu nggak? Dia cirinya universal. Konsep ada yang ada dalam pikiran kita itu konsep-konsep universal. Tergolong konsep
universal. Nah, pikiran dapatnya dari mana? Nah, sebagai konsep universal, dia adalah hasil dari apa? Hasil abstraksi dari beragam eksistensi partikular. Saya melihat misalnya di luar sana ada gelas. Saya melihat ada boneka, ada laptop, ada apa namanya? Ada fresh care misalnya, ada kipas angin, ada mouse misalnya, kemudian ada handphone, ada buku dan seterusnya. Oke. Dari masing-masing ada gelas ada atau ini adanya gelas, ini adanya fresh care, kemudian adanya laptop. Nah, dari situ kemudian saya analisis dalam pikiran ya, oh, aku tangkap oke ini esensinya, ini eksistensinya. Oh, jadi ada eksistensi gelas, ada eksistensi fresh care, ada eksistensi laptop, ada eksistensi handphone, ada eksistensi buku. Nah, dari eksistensi yang individual ini, saya kemudian abstraksikan, saya bentuk konsep umum yang namanya apa? Konsep eksistensi. Nah, yang konsep eksistensi ini sifatnya apa? Universal. Padahal wujud di luar pikiran itu senantiasa individual. Oke. Nah, makanya tesis kedua tadi, bahwa konsep eksistensi itu tidak sepenuhnya berkorespondensi dengan eksistensi yang konkret. Kenapa? Ya tadi, karena eksistensi yang konkret itu senantiasa atau selalu individual, sedangkan konsep eksistensi dalam pikiran kita itu universal. Makanya tidak apa? Tidak sepenuhnya klop gitu, tidak sepenuhnya sesuai, tidak sepenuhnya koresponden. Ya, bahkan di beberapa teks saya bilang realitas eksistensi itu tidak punya wujud zihni istilahnya. Dia tidak punya konsep. Ya dengan alasan yang sama. Ya, dengan alasan yang sama. Meski begitu, ya, mengikuti Syekh Akbar Ibn Arabi, Sadra menyatakan bahwa beragam eksistensi individual itu berpartisipasi dalam eksistensi yang menyebar. Wujudun munbasit. Ya, wujudun munbasit. Ini yang bikin saya mikir-mikir agak lama. Jadi wujud munbasit itu sebenarnya sebenarnya apa ya gitu. Di teksnya sih apa Sadra jelas bilang di dalam masyair ya bahwa wujud munbasit itu adalah apa yang oleh para sufi sebut sebagai an-nafas ar-Rahmani. Nafas dari Sang Maha Kasih. Oke. Ingat ya, jadi wujud munbasit, oke aku tambahkan, atau dalam istilah sufi, nafas Sang Maha Kasih. Nafasur Rahman. Kenapa Syekh Akbar menyebutnya sebagai nafas? Ingat ya, eh bahasanya dari sini. Di surat Kahfi misalnya kita bilang, Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafital bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Katakanlah bahwa andaikan lautan itu menjadi tinta untuk kalimat-kalimat Tuhanku, maka apa lana fidal bahru, maka lautan itu akan kering sebelum kalimat-kalimat Tuhanku kering. Kata kalimat itu dan lupa lagi bahwa eh kalau di ini Nabi Isa kan juga disebut sebagai kalimah ya. Innamal masih wa Isa ibnu Maryam Rasulullahi wa kalimatu. Nah, jadi bagi Syekh Akbar, kalimah itu di dalam Al-Quran itu artinya keberadaan, maujud.
yang ada. Jadi seluruh yang ada itu adalah kalimatullah. Kalimatu Rabbi. Oke. Ingat kan itu seakar kata dengan kata kalam ya. Oke. Seluruh yang ada, apapun selain Tuhan itu adalah kalamullah. Kalimatullah. Oke. Dan ingat, kalam itu ya, kalam itu setiap kata itu kalam itu. Kalau di kita ya, itu terbentuk dari apa? Ya dari nafas. Ya enggak? Kata-kata saya ini, kata-kata saya yang kemudian teman-teman dengar, itu sebenarnya apa? Ya suara. Berasal dari mana? Dari nafas. Ya enggak? Nah, kata-kata yang saya ucapkan dan yang teman-teman dengar itu adalah nafas yang mengambil bentuk kata-kata. Ya enggak? Nah, kalau saya kehabisan nafas, saya nggak bisa ngomong dong, jelas gitu. Jadi kata-kata itu, kalimat itu sebenarnya apa? Nafas. Makanya di sini dibilang apa? Dan di setiap kata itu, di setiap kata yang saya ucapkan dari awal sampai akhir, ya, itu semuanya adalah nafas. Cuman dia mengambil bentuk yang berbeda-beda. Ya enggak? Saya mengatakan saya berbicara. Tadi nafas ya, dan suara itu mengambil bentuk kata apa? Kata saya. Mengambil bentuk apa? Berbicara. Mengambil bentuk dan bunyi sekaligus ya. Saya berbicara. Oke nggak? Nah, sekilas ini berbeda. Kalau kita lihat sebagai bentuk, ya saya dan berbicara itu beda. Ya, tetapi kalau kita lihat katakanlah substansinya, ya sebenarnya kan sama-sama nafas. Di level yang lebih dasar lagi, kalimat saya berbicara itu kan nafas. Makanya eh, berdasarkan simbol ini, ya, berdasarkan simbol ini, seluruh yang ada itu adalah kalimatullah. Yang kemudian disimbolkan dengan apa? Dengan nafas ini. Ya kan? Nah, sekarang Sadra mengambil konsep ini, mengambil simbolisme ini dari Syekh Akbar Ibn Arabi. Kemudian dia katakan bahwa eh, wu- apa wujudku, wujud teman-teman masing-masing, yang individual, wujud pohon, wujud buku, apa macam-macam, itu ibarat kalimat. Ya kan? Itu ibarat kalimat. Tetapi pada dasarnya substansinya, katakanlah elemen ontologisnya sama. Yaitu apa? Wujudun munbasit itu, eksistensi yang menyebar itu. Oke nggak? Eksistensi yang menyebar itu. Nah, jadi setiap yang ada di sekitar kita itu itu bisa kita sebut sebagai eksistensi yang partikular. Bisa juga sebenarnya mungkin bisa dibilang ya, wujud munbasit ini adalah wujud yang kuli, wujud yang universal, tapi universal ini sekarang bukan universal predikasi ya dalam pikiran bukan, tetapi universal secara real bisa dibilang. Sama seperti satu nafas dalam satu tarikan nafas, ya, saya bisa mengucapkan banyak kata. Jadi dengan kata lain satu nafas menjadi atau tampil dalam rupa banyak kata. Oke, kan? Nah sama wujud munbasit ini ya satu wujud, tetapi dia kemudian mengambil bentuk ya, berbeda-beda. Dalam arti itu bisa dibilang dia adalah eksistensi yang universal. Tapi sekali lagi, universal ini bukan universal yang seperti dalam logika, tetapi ini universal dalam metafisika. Ya. Wujudun munbasit. Nah, jadi dengan demikian, eksistensi partikular atau individual yang seluruh yang adalah kosmos ini ya, seluruh si kosmos ini adalah partikularisasi.
dari eksistensi yang menyebar. Ibaratnya satu nafas, satu kali nafas, saya tarik nafas, nah, kemudian saya berbicara menjadi banyak kata. Jadi masing-masing kata itu adalah partikularisasi dari satu nafas. Individuasi dari satu nafas yang sama gitu. Oke. Nah, partikularisasi itu terjadi melalui beragam tingkatan dalam apa dalam sebentar, terjadi melalui beragam tingkatan dalam beberapa aspek. Intensitas dan kekaburan. Syiddah wal apa istilahnya ya, aku lupa ya. Syiddah, aku lupa ya. Kemudian kekuatan dan kelemahan, al-quwah wa dhu'af ya. Keterdahuluan dan keterakhiran, prioritas dan aprioritas, taqaddum dan ta'akhur, kemudian kesempurnaan dan kekurangan, kamal dan naqs. Ini anu ya, standar ya di sejak Ibn Sina ya. Diteruskan nanti oleh Suhrawardi. Cuman kalau bagi Suhrawardi ini, kalau di Ibn Sina ya, ini semua bisa dibilang kecuali yang ini. Ini di Ibn Sina nggak ada. Kalau di Ibn Sina ya, ini semua adalah aspek dari yang ada sebagai yang ada. Al-maujud bima huwa maujud. Nah, berbeda-beda berdasarkan ini kalau di Ibn Sina. Kalau di Suhrawardi ini adalah aspek-aspek yang membuat satu cahaya yang sama kemudian menjadi berbeda-beda. Oke enggak? Berdasarkan ini juga. Sadra bakal bilang, oh enggak, ini adalah aspek dari wujud, aspek dari eksistensi. Makanya eksistensinya berbeda. Ya. Secara umum, Sadra mau bilang, jadi eh, jadi wujud itu mau tidak mau nanti bisa dibilang musyakkak atau musyakik ya, gradasi. Jadi ada banyak level eksistensi, ya, level keberadaan, di mana makin dekat kepada sumber eksistensi, yaitu Sang Maha Kasih itu sendiri, yaitu Tuhan, dia eksistensinya itu makin kuat, makin intensif, makin kuat, makin terdahulu, dan makin sempurna. Gitu. Nah, dalam hal ini, Sadra itu sangat-sangat platonis. Mungkin di antara para filsuf ya, yang sangat platonis itu kayaknya Sadra sih. Para filsuf Muslim ya. Kayaknya yang sangat platonis itu adalah Sadra. Hasil dari partikularisasi ini adalah apa? Eksistensi partikular, ya, ya gelas, ya laptop, apa macam-macam yang di sekitar kita ini. Ya. Yang begitu dianalisis oleh pikiran, kemudian terbagi menjadi apa? Esensi dan eksistensi. Nah, dalam kenyataan, yang di luar sana adalah apa? Eksistensi menyebar, wujud munbasit tadi, atau nafas Sang Maha Kasih itu, yang dengan beragam cara ini, ya, nah ini aku tambahkan begini, satu eksistensi menyebar, ya, yang dengan beragam cara menjadi partikular, atau lebih tepat mungkin tampak partikular. Ya. Jadi eksistensi konkret atau realitas eksistensi ya dengan demikian bukan atribut esensi, bukan. Ya. Ingat ya, jadi bukan ada esensi kemudian eksistensi nempel, bukan gitu. Oke, enggak, bukan gitu. Iya, eksistensi konkret itu adalah esensi konkret itu sendiri. Kalau guruku dia malah bilang bukan yang lebih tepat ya kalau berdasarkan metafisika ini, kalau kata guruku, bukan yang tepat itu bukan gelas itu ada, bukan. Ungkapan yang tepat bukan begitu.
tetapi ada menggelas. Oke. Wujud yang satu munbasit itu tampak sebagai gelas. Oke enggak? Ada yang wujud munbasit itu dia tampak sebagai badannya Wawan, tapi di atas lagi lebih tinggi dia tampak sebagai jiwanya Wawan. Oke enggak? Ah, lebih tinggi lagi dia adalah apa? Tampak sebagai apa? Esensi yang ada di esensi manusia yang real di atas sana. Ini. Tapi itu adalah satu tarikan eksistensi yang sama. Oke enggak? Aku tulis ya dalam bahasa guruku. Nah, ini ada itu menggelas, yakni tampak dalam rupa gelas yang partikular atau individual. Bahasa tampak ini juga sebenarnya masih perlu hati-hati ya. Ini philological concern, ini historical concern ya. Ini masalah historis nih. Kalau bahasanya Syekh Akbar bin Arabi jelas, memang tampak. Karena bagi dia, karena bagi beliau ya, hanya ada satu al-wujud. Yang lain adalah tajallinya aja, zuhuratnya saja, tampilan-tampilannya aja, manifestasi-manifestasi saja. Nah, tapi kalau Sadra dia masih bicara mengenai wujudat syakhsiyah. Jadi ada banyak wujud, oke, ada banyak wujud, tapi di level yang lebih dalam lagi, banyak wujud ini sebenarnya satu, yaitu wujudun munbasit tadi, wujud yang menyebar itu. Oke. Kalau di Imam Ghazali sama di Syekh Akbar ya, enggak, masing-masing ini enggak punya wujud. Wujud itu bukan milik dia gitu. Enggak. Semuanya itu wujud pinjaman. Ya, dalam kerangka wahdatul wujud ya. Enggak, kita itu enggak punya wujud gitu. Kita itu enggak punya wujud. Kalau kita hanya apa manifestasi aja, tajalli aja dari satu wujud yang sama. Itu. Kalau di bahasa Imam Ghazali kadang di Ihya ya, laisa fil wujud illallah wa af'aluhu. Ya. Dalam wujud itu yang ada hanya Allah dan af'alnya. Jadi bukannya Wawan ada laptop, ada buku, ada bukan. Ini cuman af'al aja bagi Imam Ghazali. Ini af'al aja dan Allah udah. Kalau Sadra kadang masih bicara wujudat. Ini ada satu wujud, ini ada satu wujud, wujud buku, wujud handphone, wujudnya kopiah, wujudnya kipas angin dan seterusnya. Nah, dan eh, saya bingung itu. Jadi Sadra ini sebenarnya Akbari apa enggak sih gitu. Saya kan mikir-mikir ya beberapa waktu ini semingguan lebih ini baca Sadra saya jadi berpikir-pikir ya.
Sadra ini sebenarnya Barian bangga sih gitu. Nah, ternyata saya baca Sajjad Rizvi, memang dan Rizvi mengutip lagi Fazlur Rahman sebelumnya ya. eh Apa ada tensi kalau kata Fazlur Rahman. Ada tensi dalam pemikiran Mullah Sadra antara eh, Wahdatul Wujud Syekh Akbar Ibn Arabi yang bilang hanya ada satu wujud, yang lain manifestasi, dengan tendensinya Mullah Sadra apa Ibnu Sina yang bilang ada banyak maujud, ada banyak wujud, itu wujudat gitu. Ya. Nah, dia tampaknya mau mencari jalan tengah antara ini, antara Wahdatul Wujudnya Syekh Akbar Ibn Arabi dan antara wujudat, antara banyak wujud sebagaimana di dalam Ibnu Sina. Dia mencoba mencari jalan gitu di antara dua ini. Tapi kalau yang saya tangkap ya, kalau di bacaannya Nasr, Profesor Nasr dan murid-muridnya, tampaknya Mullah Sadra lebih ditekankan ke Ibn Arabi. Ya, tampaknya dibaca sebagai seorang akbari gitu. Ya, kesan saya ya. Nah, ya biasa ya, beda tafsir. Tapi Rahman dan Sajjad Rizvi juga mengakui teksnya Sadra sendiri kadang bahasanya kok bahasa ya, Ibn Arabi gitu. Tapi di sisi lain kok kayak mengindikasikan dia berbeda, kayak mau bikin apa jalur lain ya, jalur pemikiran lain. Dan kalau tidak salah, Mullah Sadra itu pernah dituduh sebagai sesat oleh sekelompok teolog Syiah ya, karena membela Wahdatul Wujud, ya, membela apa Wahdatul Wujud. Kemudian Sadra menulis kitab kalau nggak salah Iksirul Arifin. Ah, bukan, Kasru Asnamil Jahiliyah kalau nggak salah. Eh, Menghancurkan berhala-berhala jahiliyah. Nah, di situ Mullah Sadra katanya mengkritik para sufi yang istilahnya Sadra jahalatus sufiyah gitu, sufi-sufi yang bodoh gitu. Nah, tapi itu ya biasa lah ya. Eh, itu tentu saja kompleks ya. Saya belum sampai ke sana bacanya. Eh, jadi Sadra sebenarnya eh, mau yang mana nih? Apakah dia bisa dibaca sebagai dalam jalur Akbari, murni dalam jalur Akbari, jalur Ibn Sina sih enggak ya. Udah pasti enggak. Dia soalnya di Asfar itu agak ke belakang. Dia sempat mungkin dia lagi kesel ya, moodnya lagi nggak bagus mungkin. Nah, dia sampai ngata-ngatain Ibnu Sina, taballada zihnuhu gitu. Saat ngebahas apa gitu kata Sadra, Ibn Sina jadi goblok gitu. Taballada zihnuhu, pikirannya jadi tumpul gitu. Ya, itu udah kasar banget itu. Ya, kasar banget itu. Tapi apapun ini, ya ini tentu bisa ditafsir kedua arah itu ya. Tapi secara umum ini gambaran dan apa dari metafisikanya Mula Sadrana. Kemudian Sofia, kembali ke kutipan di atas guru ya, melalui pengalaman indrawi kita bisa mengetahui eksistensi partikular yang indrawi. Lalu eksistensi apa lagi yang bisa diketahui secara huduri dan ilminatif? Apakah ini ada kaitan dengan eksistensi yang menyebar itu? Nah, guru menangkapnya, saya menangkapnya begitu. Jadi eh, hakikatul wujud yang adalah wujud munbasit itu yang bisa sebagai wujud munbasit ya, itu yang bisa diketahui, hanya bisa diketahui apa secara huduri. Enggak enggak. Ya, sebentar ya saya tulis ya. Ditangkap secara huduri adalah apa? Satu realitas
eksistensi yang menyebar, yang ibarat nafas ya, menyebar dan mengambil rupa apa? Mengambil rupa maujud yang partikular. Jadi yang saya tangkapnya. Baik, sejauh ini apakah ada pertanyaan? Pak, wujud Munbas itu eh, universal, Pak. Universal tapi bukan dalam arti logis ya. Bukan konsep kan, Pak, tapi Bukan, bukan. Pertama, ya kalau dalam filsafatnya Satria jelas dia konsep ya. Oke enggak? Jelas dia konsep. Dia deskripsi bisa dibilang. Oke. Tapi dia dibuat untuk merujuk, untuk menamai realitas eksistensi yang kemudian menjadi beragam gitu. Oke enggak? Yang menjadi beragam. Oke enggak? Nah, ya tadi ibarat suara, nafas yang kemudian mengambil beragam bentuk kata-kata itu. Oke enggak? Nah, tapi eh, kalau di Masyair jelas ya Ibn Sina Sadra membagi wujud itu ke dalam tiga level. Ya, pertama wujud murni yaitu Tuhan. Kedua wujud munbasit ini, wujud yang nafas Sang Maha Kasih ini yang menyebar. Nah, kemudian hasil partikularisasi atau hasil penampilan dari wujud munbasit ini, wujud yang menyebar adalah wujud-wujud yang partikular, wujudat syakhsiyah gitu. Oke enggak? Yang wujudat syakhsiyah ini adalah apa? Ya wujud-wujud partikular itu. Oke enggak? Nah, nah setelah itu saya kemudian nanya, oke, kalau begitu teori penciptaannya Mula Sadra gimana? Kan dia udah clear tuh, tingkatannya udah tiga, ya enggak? Tapi pertanyaannya sekarang adalah prosesnya gimana? Proses emanasinya gimana? Ya, kalau di Bensina kan jelas ya ada Tuhan, kemudian ada banyak akal aktif, kemudian ada banyak jiwa planet, kemudian ada bumi dan eksistensi yang ada di bumi. Proses emanasinya adalah dari Tuhan, kemudian ke akal aktif mengemanasikan akal aktif yang lain, termasuk jiwa planet, ya nggak? Kemudian secara bersama-sama, akal aktif yang terakhir bersama dengan jiwa planet dan planet-planet itu, kemudian melahirkan apa? Bumi dan segala isinya. Kira-kira secara sederhananya gitu. Nah, pertanyaannya, kalau di Satria prosesnya gimana? Oke, dari Tuhan yang wujud murni itu muncul kemudian wujud munbasit, katakanlah wujud munbasit kemudian apa menjadi wujud-wujud yang partikular yang di bawah. Tapi saya bertanya-tanya kemudian ya wujud munbasit itu sebenarnya malaikat apa bukan? Gitu. Oke, Itu itu kurang clear itu aku. Dan kalau nggak salah Sajar Rizvi juga gitu. Ini kok ada dua model ini di satu sisi apa Sadra ngomong tentang ya ini persis ya Tuhan sebagai wujud murni, wujud munbasit, kemudian wujud-wujud yang partikular, eksistensi-eksistensi yang partikular. Tetapi di sisi lain dia ngomong tentang emanasi yang hampir mirip banget dengan cara Ibn Sina bicara emanasi tadi. Nah, dua ini kayak nggak nyambung gitu. Ini gimana ceritanya dua ini? Oke nggak? Ah, itu bisa jadi topik tesis yang atau bahkan disertasi ya, yang bagi yang sanggup ya, bagi yang baca teks Arabnya Mula Sadra ya. Eh, Derajat dan proses eksistensi menurut Mula Sadra. Derajatnya apa saja? Bagaimana derajat itu terbuat, tersusun?
Kemudian prosesnya gimana dari wujud murni sampai ke balik lagi nanti al-mabda wal ma'ad itu. Ya, itu prosesnya gimana? Nah, itu kalau sejauh ini yang saya baca di Sajar Rizvi itu kayak ada dua cerita yang berbeda yang atau dua cerita yang masih harus dicari sambungannya gitu. Oke. Di satu sisi Sadra ngomong tentang level aja, ya tadi wujud murni, kemudian wujud yang menyebar, kemudian wujud-wujud yang partikular yang sekaligus adalah esensi. Di satu sisi dia bicara begitu, tapi di sisi lain dia bicara tentang emanasi yang mirip dengan Ibn Sina. Oke nggak? Oke, ada pertanyaan lain? Pak, tadi kan eh, kan banyak pendapat gitu yang bilang bahwa Mula Sadra tuh ke apa arahnya kan ke apa Syekh Akbar ya Pak. Hmm. Nah, jadi tuh saya mikir gini Pak, eh apa kan tadi tuh Bapak sempat singgung bilang sebenarnya nih si Sadra tuh nggak sebembacaan Bapak kan nggak ke apa nggak ke Syekh Akbar gitu kan. Nah, tapi pas saya ngelihat ungkapan guru Bapak gitu, mungkin saya ngelihat kayak ya lebih apa ya sebutannya? Saya mau bilang yang tertinggi tuh ya bagi Sadra tuh ya, aduh, udah Pak, gak apa-apa. Iya, iya, ya itu kesulitannya kalau kita baca teks ini ya. Kita mendapatkan dua, ya barusan aja di antara derajat eksistensi sama levelnya itu udah dua cerita yang berbeda antara Ibn Sina dengan Syekh Akbar. Ya, wujud murni kemudian dengan wujud munbasit itu sangat akbari. Tetapi di saat ngomong wujudat syakhsi ya, wujud-wujud yang partikular itu sudah kurang akbari itu. Karena bagi apa Syekh Akbar ya hanya ada satu wujud. Nggak bisa kita bilang wujudat itu nggak make sense, nggak masuk akal. Jadi kalau di Syekh Akbar itu bisa dibilang wahdatul wujud wa kasratul mazahir. Banyak wujud dan banyak manifestasi gitu. Tapi kalau di Sadra tampaknya masih masuk akal wahdatul wujud dan wa kasratul wujudat itu masih masuk akal gitu. Oke. Nah, di sisi lain dia masih bicara juga dalam proses emanasinya sekilas masih mirip-mirip sama Ibn Sina. Itu aja sudah dua cerita yang perlu dikelirkan. Oke enggak? Nah, tapi bahwa Satra itu terpengaruh Ibn Arabi itu jelas, sangat jelas. Ya. Dia sering mengutip murid-muridnya juga. Ya. Kadang dia, kalau nggak salah dalam bab ilah dan maklul ya, sebab dan akibat dia juga ngutip Ihya sampai dua atau tiga halaman lebih ya, dalam bab tauhid itu. Jadi kompleks ya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Oh iya Pak, alasan Sadra tuh bilang bahwa Tuhan tuh wujud murni itu apa Pak? eh Balik lagi ya karena eh, apa ya? Karena wujud pertama ya wujud itu yang basis ya. Kalau Tuhan ada aspek mahiyahnya ya nanti apa ya? Ya Tuhan jadi manifestasi gitu.
nggak jadi bergantung gitu. Karena mahiyah itu kan sebenarnya bergantung ke wujud gitu. Kayak gitu. Kalau itu sih mirip-mirip dengan ini, dengan Ibnu Sina ya. Kalau dia kompleks ya, ya nanti dia akan bergantung kepada susunan-susunannya, gitu misalnya. Bergantung kepada bagian-bagiannya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan baca Jawahirul Qur'annya. Masalah kita sudah mulai ini baru ya. Hmm, Bentar aku udah. Ah, ini dia ya. Nah, iya ya. Kita udah sampai sini kontennya. Ya, baik. Al-Faslul Khamis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Imam Ghazali sudah ngebahas, kita sudah baca ya uraian Imam Ghazali tentang bagaimana ilmu-ilmu Islam itu lahir dari Al-Quran. Balik lagi ke peta dasarnya ya, bahwa Al-Quran, inti dari Al-Quran itu adalah pengetahuan tentang Tuhan, kemudian cara kita mendekat, ya berjalan menuju Tuhan, kemudian kisah orang-orang yang telah sampai ke sana, dan juga segala apa kisah orang yang menolak untuk berjalan mendekat kepada Tuhan, kemudian juga seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan, kira-kira gitu. Oke. Jadi Imam Ghazali kemudian juga bicara mengenai apa ilmu-ilmu kulit ya, seperti ilmu apa ya membaca Al-Quran, udah yang paling zahir itu ya enggak, tajwid ya itu udah yang paling zahir, cara melafalkan tajwid ya, kemudian ilmu tentang makna kata-katanya, kemudian ilmu tentang nahwunya, kiroatnya. Nah, kemudian yang hampir aspek batin adalah tafsir ya enggak. Nah, tapi kemudian yang makin masuk lagi ya dari tafsir itu adalah kemudian fikih, ya enggak? Lebih masuk lebih dalam lagi adalah aspek akidah. Tapi itu belum nyampe ke intinya inti itu. Intinya inti adalah tentang apa? Tentang Tuhan dan cara bagaimana kita suluk ke sana. Oke. Nah, itu semua adalah ilmu agama, mulai dari tajwid sampai cara suluk. Oke. Nah, tapi itu kan semua ilmu agama. Bagaimana dengan ilmu umum? Nah, kira-kira kan gitu ya. Nah, Imam Ghazali di sini bilang, eh, Imam Ghazali di sini bilang, amma hadhil ulum, ilmu-ilmu umum itu allati asyartu ilaiha fahiya ulum. Dia memang ilmu ya. Tetapi la yatawaqqafu ala ma'rifatiha salahul ma'asyi wal ma'ad. Ya. Ya, tetapi ya eh, akhirat, ilmu tentang akhirat tidak perlu ya kepada pengetahuan-pengetahuan tentang dunia itu. Secara langsung tentu saja, secara tidak langsung ya jelas lah ya perlu ya. Karena itu kemudian kata Imam Ghazali di bab sebelumnya dia tidak sebutkan. Oke. Nah, tetapi sebelum tetapi
di samping ilmu-ilmu yang telah Imam Ghazali sebutkan, mulai dari tajwid sampai ke ilmu suluk itu, ada banyak ilmu lain ya yang sudah dikenal di zaman Imam Ghazali, dan dunia di zaman Imam Ghazali itu ya pasti ada orang yang tahu itu, ya kedokteran, matematika dan seterusnya. Nah, kemudian Imam Ghazali meneruskan, "Dhahara lana bil basiratil wadihah allati la yutamara fiha anna fil imkani wal quwwati asnafan minal ulum ba'du lam takhruj atau lam tukhraj minal wujud." Dengan basirah yang jelas, yang tidak diragukan lagi, kata Imam Ghazali, masih mungkin ada banyak ilmu yang belum keluar ke eksistensi. Wa in kana fi quwwatil adami, meskipun dalam meskipun manusia punya kemampuan untuk apa? Al-wusulu ilaiha. Ya, bagi kita sekarang ini jelas. Ya enggak? Fisika kuantum lah. Ya banyak banget. Neuroscience lah, ilmu tentang otak lah. Ya kan? Listrik dan seterusnya, ilmu penerbangan itu kan di zaman Ghazali kan belum keluar itu. Ya. Di samping itu wa ulumun kanat qad kharajat ilal wujud wa darasatil ad. Ada juga ilmu-ilmu yang dulu pernah ada tetapi sekarang sudah hilang. Ya mungkin termasuk gimana cara membangun piramid gitu ya. Itu kan canggih banget ya. Jadi fala yujad fi hadhil asar, di zaman ini tidak ada ala basitil ardi man ya'rifuha. Di muka bumi tidak ada lagi yang mengetahui ini. Ya. Wa ulumun ukhar, ada juga ilmu-ilmu lain, laisa fi quwwatil bashari aslan idrakuha wal ihatatu biha. Dan ada juga ilmu-ilmu lain yang manusia tidak punya kemampuan untuk mengetahuinya dan menguasainya. Ya, ini batas pengetahuan manusia. Wa yahdha biha ba'dul malaikatil muqarrabin. Tetapi dia pengetahuan tersebut diketahui oleh apa? Oleh sebagian malaikat yang dekat dengan Tuhan. Ya. Fa innal imkana fi haqqil adamiyyi mahdudun. Karena kemungkinan mengetahui bagi anak Adam, bagi manusia itu terbatas. Sedangkan wal imkana fi haqqil malaki mahdudun ila ghayatin fil kamali bil idhafah. Sedangkan kemungkinan mengetahui bagi malaikat itu terbatas sampai ke puncak dalam kesempurnaan, tapi relatif ya. Karena tentu dia juga ada banyak hal yang malaikat tidak tahu, ya Tuhanlah tahu. Gitu. Nah, tapi ibarah ini mengindikasikan bahwa pengetahuan malaikat, kemampuan malaikat mengetahui itu lebih dalam lagi daripada manusia gitu. Kama annahu fi haqqil bahimati mahdudun ila ghayatin fin nuqsan. Sebagaimana kemampuan mengetahui itu bagi binatang itu terbatas sampai ke level rendah, level kekurangan. Jadi binatang itu pengetahuannya sangat rendah, malaikat itu sangat tinggi, katakanlah hampir puncak kesempurnaan. Oke, manusia di tengah, ya. Di tengah antara apa binatang dan malaikat. Wa innamallahu subhanahu huwallazi la yatanaha al-ilmu fi haqqi. Hanya Allah lah yang apa? La yatanaha al-ilmu fi haqqi. Yang pengetahuannya tidak apa? Terbatas. Wa yufariqu ilmana ilmul haqqi tabaraka wa ta'ala fi syai'ain. Ilmu kita, pengetahuan kita berbeda dari pengetahuan Tuhan itu dalam dua hal ya. Ahaduhuma intifa'un nihayati anhu. Bahwa pengetahuan Tuhan itu tidak terbatas. Wal akharu annal uluma laisat fi haqqihi bil quwwati wal imkan. Bahwa pengetahuan-pengetahuan tidaklah bagi Tuhan itu masih potensial dan kemungkinan, tidak ya. Alladzi yuntadharu khurujuhu bil wujud, yang masih ditunggu-tunggu keluarnya menuju eksistensi. Enggak. Pengetahuan itu apa? Bal huwa bil wujudi wal hudur. Pengetahuan Tuhan itu sudah hadir semuanya. Ya kan? Jadi fakullu mungkinin, setiap yang mungkin fi haqqihi minal kamal, ya, setiap kesempurnaan yang mungkin bagi Tuhan, fahuwa hadirun maujud.
itu sudah hadir dan sudah ada. Nah, biasa ya, ini konsep Tuhan sebagai yang maha sempurna ya. Perfect being theology bisa dibilang. Summa hadhil ulum, kemudian ilmu-ilmu ini ma'adadnaha wa ma lam na'uddaha, ilmu-ilmu ini baik yang telah kami sebutkan maupun yang tidak kami sebutkan, laisat awailuha kharijatan anil Qur'an. Dasar-dasarnya tidaklah keluar dari Al-Quran. Maksudnya Al-Quran sudah menyinggung basic-basicnya. Oke. Al-Quran sudah menyinggung apa? Basic-basic. Kenapa? Fa inna jami'aha mu'tarafatun min bahrin wahid. Nah, karena semua ilmu itu diambil di apa ya digayung katakanlah ya, eh, diambil dari satu lautan saja, min bihari ma'rifatillah, dari banyak lautan pengetahuan tentang Tuhan. Ingat bahwa pengetahuan tentang Tuhan itu biasa ya, klasik ya, dalam tradisi Islam itu ada pengetahuan tentang zat, ada pengetahuan tentang sifat, ada pengetahuan tentang af'al, tentang diri Tuhan, kemudian sifat-sifat Tuhan dan perbuatan Tuhan. Nah, seluruh pengetahuan kita tentang kosmos ini itu diambil dari satu lautan saja dari pengetahuan tentang Tuhan. Apa itu? Wahwa bahrul af'al, yaitu lautan apa? Perbuatan Tuhan. Ingat Bapak, bagi Imam Ghazali, laisa fil wujud illallah wa af'aluhu. Kadang dia tambah sifatuhu. Ya. Laisa fil wujud illallah wa sifatuhu wa af'aluhu. Kadang dia bilang gitu. Ya, dalam wujud itu yang ada hanyalah Allah, kemudian sifat-sifatnya dan perbuatannya. Ini sangat teosentrik ya. Ya. Jadi alam ini dibaca sebagai apa? Perbuatan Tuhan itu sendiri. Waqad dzakarna, dan kami telah menyebut annahu bahrun la sahilalahu, bahwa lautan af'al ini itu adalah lautan yang tidak bertepi. Ya. Wa annal bahra, dan bahwasanya lautan itu laukana midadan li kalimatihi, andaikan dia, ini yang tadi sempat saya singgung ya, andaikan dia adalah tinta untuk kalimat Tuhan, maka lanafidal bahru qabla an tanfad, maka lautan akan habis sebelum kalimatullah itu apa? Habis. Nah, ini sekarang Imam Ghazali ngasih contoh. Ini sangat umum ya, ini general. Sekarang Imam Ghazali ngasih contoh satu-satu. Ini paragrafnya deduktif ya. Masih yang umum dulu, baru kemudian sekarang satu-satu ya. Jadi famin af'alillahi ta'ala, di antara af'alnya, perbuatannya Allah Ta'ala itu adalah apa? Wahwa bahrul af'al, yaitu lautan perbuatan Allah adalah apa? Masalan asyifa wal marad, adalah kesembuhan dan sakit. Ya. Kama qala Allahu Ta'ala hikayatan an Ibrahim, sebagaimana Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit maka dia menyembuhkan. Nah, ini kan perbuatan Tuhan ya, yashfin, dia menyembuhkan. Nah, tapi Imam Ghazali di sini mengisyaratkan bahwa apa? Bahwa penyakit itu pun juga fi'lullah juga. Oke. Itu sudah satu bidang tertentu, itu sudah satu jenis tertentu, satu kategori tertentu bisa dibilang dari perbuatan Tuhan, dan satu perbuatan itu saja ilmunya udah dalam banget gitu. Oke kan? Wahadal fi'lul wahid, satu perbuatan ini saja. La ya'rifuhu illa man arafat tibba bikamalihi. Tidak ada yang paham ayat ini, kata Imam Ghazali, yang sekali lagi ini adalah satu fi'lullah, yang memahami ayat ini secara full adalah orang yang menguasai kedokteran secara full. Bikamalihi. Padahal kalau kita tanya dokter-dokter tuh sekarang nggak ada yang menguasai seluruh cabang kedokteran, nggak ada. Oke kan? Masing-masing adalah spesialis gitu.
idla makna litibbi, karena tidak ada arti untuk kedokteran illa ma'rifatu marad bikamalihi wa alamatihi, kecuali pengetahuan tentang sakit ya dengan ya keseluruhannya, wa alamatihi dan tanda-tandanya, wa ma'rifatus syifai dan pengetahuan tentang kesembuhan dan sebab-sebabnya. Oke. Nah, jadi di sini bisa dibilang sains itu punya aspek apa? Punya punya nuansa ya, minimal sains sebagaimana dibayangkan Imam Ghazali ya, itu punya nuansa teologis, punya nuansa metafisik. Ya. John Lennox juga bilang yang sama ya. John Lennox itu lawan debatnya Richard Dawkins ya, matematikawan dari Oxford itu. Bagi dia enggak, Bible itu, wahyu itu justru mendorong sains. Oke. Nah, kayak gini nih kemudian Imam Ghazali nanti dituduh sebagai biang keladi kemunduran dalam Islam. Iya. Teksnya jelas kok. Bagi Imam Ghazali yang paling paham ayat wa idza maritu fahuwa yashfin bukan kiai, jelas. Oke, jelas. Kiai aja bukan ya, apalagi alumni Usuluddin, jelas bukan. Yang paling paham itu adalah siapa? Eh, Kedokteran, orang-orang alumni Fakultas Kedokteran, tapi pernah sedikit belajar Usuluddin. Nah, itu harus itu. Karena kalau dia belajar apa? Kalau dia belajar kedokteran saja, kalau dia tidak punya pengertian tentang fi'lullah, tentang tauhidul af'al, ya dia bakal memahami kedokteran ya sebagai ilmu tentang yang natural saja, tidak ada basis apa? Supranaturalnya gitu. Ini supranatural tidak harus berarti jin, klinik gitu ya bukan ya, tapi maksudnya basis basis kosmik lah bisa dibilang, basis teologinya, basis metafisiknya gitu. Ya, enggak? Nah, wa min af'alihi kita habiskan satu paragrafnya ya. Oh ya. Wa min af'alihi tabaraka wa ta'ala, dan di antara perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Taqdiru ma'rifati syamsi wal qamari wa manazilihima bihusbanin. Menentukan atau penentuan ya, pengetahuan tentang matahari dan bulan dan posisi-posisinya bihusban dengan perhitungan ya. Wa qad qala Allahu ta'ala asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan itu sesuai perkiraan atau sesuai dengan hitung-hitungan. Ini menarik ya. Husban, perhitungan ya. Jadi ayat ini secara tidak langsung mengisyaratkan ada matematika di belakang pergerakan dan posisi apa, matahari dan bulan. Itu ada matematikanya gitu. Waqala wa qaddarahu manazila ya. Dan Tuhan menentukan, aku lupa ini hu ini balik mana ya. Mungkin tempatnya ya. Manazil sebagai tempat-tempat posisi-posisi li ta'lamu agar kalian mengetahui adadas sini wal hisab. Bilangan tahun-tahun dan hitung-hitungan matematika. Menarik banget nih. Ya. Adadas sini wal hisab. Waqala, dan dia juga mengatakan wa khasafal qamar, dan dia membuat bulan itu gerhana ya, wa jumi'a syamsu wal qamar ya, dan dikumpulkanlah matahari dan bulan. Waqala yulijul laila fin nahar, dia masukkan malam di dalam siang, wal yulijun nahara fil lail, dan dia masukkan siang di dalam malam. Waqala wasyamsu tajri limustaqarrin laha ya, dan matahari berjalan ya, limustaqarrin karena suatu tempat ya stabil ya, laha untuknya. Zalika, ini semua ini perjalanan matahari di orbitnya itu takdirul azizil alim
adalah penentuan Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Tahu. Yang menariknya adalah di sini kata takdir itu sering digunakan nggak? Ada qadar, oke. Kemudian ada takdir di sini jelas. Kemudian ada hitungan. Presisi banget berarti. Ya kan? Mengimplikasikan itu presisi banget. Nah, jadi kalau di Quran ternyata takdir itu secara eksplisit ya, kata takdir itu digunakan untuk fenomena alam ya nggak? Untuk manusia, umat biasanya digunakan kata sunnatullah ya biasanya. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Ya sunnatullah. Tetapi kadang juga digunakan takdir untuk yang umum ya. Di ayat apa? Misalnya wa in min syai'in illa indana khazainu. Segala sesuatu itu telah ada pada kami khazanahnya wa ma nunazziluhu dan kami tidaklah menurunkannya illa biqadarin ma'lum kecuali dengan kadar yang telah diketahui. Itu takdir juga. Ya. Nah, jadi wala ya'rifu tidaklah kenal haqiqata sayri syams, hakikat perjalanan matahari wal qamari dan bulan bihusbanin dengan perhitungan wa khusufihima dan gerhana keduanya itu wa wulujil laili fin nahar dan masuknya malam dalam siang wa kaifiyati takawuri ahadihima alal akhari dan cara bagaimana yang satu kemudian bergiliran dengan yang lain ya. Tidaklah bisa tahu semua ini illa man arafa hayati tarkibis samawati wal ard. Kecuali orang yang mengetahui struktur ya, susunan langit-langit dan bumi. Wahua dan dia adalah ilmun bira'si. Ini udah satu ilmu tersendiri. Nah, ini kiai lumayan tahu ya. Terutama kiai yang ngaji hisab ya. Ya, tapi aku nggak tahu apakah hisabnya masih sistem Ptolemaic ya. Itu perlu diteliti sih sebenarnya ya. Ilmu-ilmu falak yang berkembang di Indonesia itu sumbernya sejarahnya dari mana gitu. Apakah betul dan kalau Ptolemaic ya tapi dari abad keberapa ya? Apakah sejak sudah sejak sebelum siapa sebelum Nasiruddin Tusi atau setelahnya? Wah, itu satu satu ini sendiri itu, satu disertasi sendiri itu. Ya, falak yang dipelajari di NU itu, kitabnya apa saja, dari mana asalnya, oh, dan sistemnya bagaimana cara kerjanya dan seterusnya. Nah, itu satu ini sendiri. Nah, di situ para kiai bersaing dengan para astronom ya, kan? Bersaing di situ. Para kiai yang ahli hisab, maksudnya ahli hisabus syamsi wal qamar ya, bukan ahli hisab gini kalau itu mah semua kiai ahli hisab. Di situ kiai para kiai bersaing dengan apa dengan alumni ITB, alumni dengan Bu Karlina dengan nah itu bersaing gitu. Ya, mengenai apa? Mengenai astronomi. eh jadi ini menarik bagaimana Imam Ghazali menghubungkan sains dengan divine action gitu. Ya, jadi metafisika sains itu berkaitan dengan apa? Perbuatan Tuhan. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Pak, boleh lihat Ya. teks halaman berapa nggak Pak? Di tadi teks yang Iya. Ghazali itu menarik Pak buat saya. Biar apa? Biar ngasih tahu ke teman-teman bahwa Ghazali bukan yang mundurin Ya, sains. ini 45. Oke. Makasih Pak. Ya, ya. Halaman ya yang tadi ya. Oke. Baik, demikian. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya yang mau bertanya. Ya, silakan.
Kan itu tadi disebutkan salah satu contoh ayatnya ya itu apa itu berkaitan dengan perputaran planet, soal Iya. tentang matahari kan gitu. Jadi Ya. kalau dirasa-rasa itu kan kayak bukan cuma kaitannya dengan matematika kan gitu ya seperti yang Anda katakan itu, tapi juga berkaitan dengan astronomi kan gitu ya. Dan itu apakah itu mesti selalu hanya mencakup satu bidang, satu atau dua bidang tertentu begitu? Kalau bicara seperti yang tadi Anda katakan itu soal tentang divine action dengan sains kan gitu. Apakah itu seperti tadi misal tentang ayat tentang penciptaan alam semesta kan gitu ya, tentang pergerakan planet. Kemudian soal tentang wa idza maridtu fahuwa yashfin kan gitu. Dan tentang kuasa Tuhan menyembuhkan penyakit seorang manusia kan gitu. Nah itu Hmm. apakah itu mesti selalu difahami hanya kalau bicara tentang koneksinya kan gitu ya? Apakah itu mesti selalu difahami bahwasannya itu Al-Quran itu memuat satu atau dua bidang ilmu tertentu atau sudah semuanya ya? Sudah berbagai bidang ilmu, disiplin ilmu kan gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu ya juga itu ya. Tadi saya dengar itu ada istilah suluk kan gitu. Istilah suluk menuju Tuhan kan gitu tadi itu. Nah itu langkah-langkahnya itu menurut Al-Ghazali itu kayak gimana kan gitu itu. Itu dua pertanyaan yang bisa saya ajukan kan gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak Of. Tentu tadi ya bagi Imam Ghazali di teksnya dibilang apa hadhil ulum ya semua ilmu ini baik yang sudah kami sebutkan maupun yang belum itu prinsip-prinsip dasarnya itu tidaklah keluar dari Al-Quran. Jadi tentu banyak nantinya ya. Cuman ini Imam Ghazali sedang dalam konteks memberikan contoh satu-satu. Oh, ayat ini di sini sudah implisit kedokteran. Di mengenai ayat ini di sini sudah ini adalah basic dari apa basic dari astronomi dan seterusnya. Dan karena ini oleh Imam Ghazali sekarang dibaca sebagai af'al ya dalam kerangka af'al. Jadi mengetahui alam itu mengetahui Tuhan, kira-kira kan gitu. Nah, tetapi alam ini ada banyak aspeknya, ada banyak dimensinya. Nah, mengetahui masalah kedokteran, menguasai kedokteran itu bisa dibilang adalah mengetahui satu porsi dari perbuatan Tuhan. Mengetahui tentang astronomi itu mengetahui satu porsi dari apa? Dari apa perbuatan Tuhan yang lain. Ini Maughazali konteksnya sedang sedang menyambungkan ya dalam satu arti apa antara ilmu-ilmu umum di zamannya dengan Al-Quran. Jadi kalau di bahasa sekarang ini Bang Ghazali sedang membangun ya semacam metafisika, metafisika ilmu-ilmu gitu yang basisnya adalah Al-Quran gitu. Di mana setiap bidang ilmu itu dipahami secara metafisik sebagai apa? Sebagai suatu ranah tersendiri dari apa? Perbuatan Tuhan. Nah, dari fi'lullah gitu. Jadi masing-masing fakultas itu bisa dibilang atau prodi malah ya itu menunjukkan fi'lullah yang tersendiri itu gitu. Oke. Ini Imam Ghazali konteksnya sedang apa sedang membahas itu. Ya. Jadi memang bukan hanya satu dua ilmu tapi banyak nanti ya. Imam Ghazali akan sebutkan contoh-contoh yang lainnya. Kemudian Ini berarti mengenai jadi ya itu kalau yang pertama itu berarti baru masih permulaan istilahnya kan gitu. Jadi belum sampai lebih dalam lagi kan gitu. enggak Imam Ghazali ini kalau bahasanya tadi baru memberikan apa awail saja, prinsip-prinsipnya saja, ya. Prinsip-prinsipnya saja. Jadi baru permukaannya gitu istilahnya gitu. Eh, Kalau permukaan kok kayak ya gimana ya? Ya dasar paling ini aja sih, dasar paling intinya aja gitu.
Kalau permukaan kan nanti Cuma dikira istilahnya kayak kan apa? cuma mengutip. Kan istilahnya itu kan cuma mengutip ayat-ayat begini, kemudian menghubungkan dengan suatu disiplin ilmu kan gitu istilahnya itu Hmm, maksudnya. ya, ya, ya Nah, bisa kalau mau dibilang permulaan, iya bisa. Gitu. Tapi poinnya kem- oleh Imam Ghazali bukan bukan di situ sebenarnya poinnya ya. eh apa ya tidak mungkin juga apa Al-Qur'an membahas nanti kedokterannya sangat apa sangat panjang dan lebar. Nanti Al-Qur'an jadi kitab kedokteran nantinya gitu ya. Atau jadi kitab astronomi kalau membahas astronomi jadi panjang lebar. Tapi konteksnya adalah bagaimana ilmu-ilmu yang umum itu masih bisa nyambung dengan ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an dengan pengetahuan yang ada di dalam Al-Qur'an. Poinnya sebenarnya itu, ya. Poinnya sebenarnya itu. Karena ini ingat ya, ini Jawahirul Quran, mutiara-mutiara Al-Quran. Dan bagi Imam Ghazali, inti dari Al-Quran itu adalah, ini nanti nyambung ke pertanyaan kedua ya. Ada tiga ilmu ya, yang paling inti banget dari Al-Quran. Yaitu pengetahuan tentang Tuhan, pengetahuan tentang suluk, dan pengetahuan tentang bagaimana kondisi di saat orang sampai kepada Tuhan. Itu intinya udah. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan ilmu-ilmu yang kita sebut sebagai ilmu umum itu masih ada sambungannya enggak gitu dengan inti Al-Qur'an ini gitu. Nah, ini sekarang Imam Ghazali mau ngejelasin itu. Masih ada dong gitu. Yaitu sebagai apa? Karena alam ini oh, ya bisa bilang seluruh alam ini adalah perbuatan Tuhan, maka bidang-bidang pengetahuan yang spesifik pada aspek tertentu dari dari ilmu-ilmu umum itu ya secara tidak langsung ya dia adalah berkenaan dengan apa? Satu bidang tertentu, dengan satu jenis tertentu dari apa perbuatan Tuhan gitu. Ya kan? Konteksnya itu bahwa Al-Qur'an apakah Al-Qur'an itu adalah kitab kedokteran ya jelas tidak ya. Jelas tidak. Oke. Nah, kalau Imam Ghazali juga mengutip ayat-ayat itu, yaitu dalam kerangka menunjukkan dengan pasti gitu ya, bahwa apa, bahwa ilmu-ilmu umum itu ya memang ada kaitannya dengan apa, dengan inti Al-Quran itu tidak keluar dari inti-inti Al-Quran gitu. Ya. Itu konteksnya kenapa dia mengutip apa Al-Quran gitu, mengutip ayat gitu. Nah, oke. Lalu pertanyaan kedua mengenai suluk kepada Tuhan itu intinya apa caranya gimana sih gitu? Kalau dengan satu kata, tapi nanti dielaborasi lagi oleh Imam Ghazali ya, itu dengan tabatul kalau di sini istilah Al-Qur'annya. Bit tabatul. Suluk itu adalah dengan tabatul. Wa tabattal ilaihi tabtila. Artinya apa? Dengan memusatkan diri, dengan memfokuskan diri, perhatian sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Tetapi ya otomatis ini juga ada pasangannya, yaitu apa? Berpaling dari apapun selain Tuhan. Makanya kemudian dia bilang, faum datut tariq amran. Ya, inti dari perjalanan menuju Tuhan itu tiangnya cuma dua, yaitu mulazamah, yaitu senantiasa fokus ya, ingat kepada Tuhan. Yang satu lagi mukhalafah, artinya berpaling dari apapun yang menyibukkan kita dari Tuhan. Intinya itu. Ya, intinya itu. jadi ini seperti kayak itu ya kalau istilahnya itu kedengaran mirip istilahnya itu wahdatus syuhud kalau istilahnya kan gitu. Jadi pandangan kita itu fokus pada Allah Azza wa Jalla. Gak lebih dan gak kurang kan gitu istilahnya gitu. eh Bisa, ya bisa, bisa juga disebut begitu. Cuman wahdatus syuhud itu istilah belakangan ya kayaknya, setelah Imam Ghazali ya dan konteksnya agak ribet itu secara historis ya. Tapi kalau maksudnya wahdatus syuhud itu fokus itu ya memang ya eh, itu saja sebenarnya cara apa jalan suluk kepada Tuhan itu. Ya. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan lagi?
Oke, baik. Kalau tidak ada, saya rasa cukup demikian. Semoga bermanfaat ya. Semoga berkah, semoga ada yang nempel, ada yang bisa dipakai untuk menjalani hidup. Demikian ya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih. Sampai jumpa. Insyaallah pekan depan. Baik ya. Terima kasih Taufik. Nanti saya share ininya. eh Apa tulisan saya. Biar Taufik share di grup nanti. Baik demikian.